Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Suwartini dengan NPM 2140402003. Saya dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen rantai pasokan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Industri dengan dosen pengampu Ibu Caritin Devi SEMSC. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak videonya. Langsung saja, pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Para pemasok dan distributor merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi atau dalam pemberi layanan kepada pelanggan, tetapi berperan besar pada kelancaran dan keberhasilan dalam proses tersebut. Selain itu, pemasok dan distributor juga memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan produk dan memberikan layanan berkualitas dan tepat waktu. Para pemasok dan distributor tersebut merupakan anggota rantai pasokan yang berpengaruh besar dalam proses produksi atau kegiatan operasional perusahaan. Konsep manajemen rantai pasokan diadopsi oleh berbagai perusahaan sebagai cara yang penting dalam mencapai keunggulan bersaing di pasar domestik dan pasar global. Rantai pasokan dimodelkan sebagai jaringan kerja yang menangkap hubungan antara biaya aset serta karakteristik pelayanan pelanggan. Pengolahan rantai pasokan sebenarnya merupakan aliran terus berjalan, kecuali adanya ketidakpastian yang berasal dari kinerja penyampaian pemasok, reliabilitas pemanufakturan, dan permintaan pelanggan. Variasi permintaan pelanggan sangatlah beragam, sehingga perubahan permintaan pelanggan merupakan permasalahan yang paling sulit diselesaikan. B. Strategi perusahaan dan rantai pasokan. Secara tradisional, setiap bagian dari rantai pasokan dikelola secara entitas terpisah yang berfokus pada tujuan masing-masing dalam menghadapi lingkungan persaingan global. Kegiatan rantai pasokan tersebut harus terkoordinasi dengan baik. Rantai pasokan menghendaki kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik serta dekat di antara anggota rantai pasokan tersebut secara efektif. Salah satu tujuan pengolahan rantai pasokan adalah mewujudkan sinkronisasi dari aliran hulu, yaitu penyediaan bahan baku, komponen, serta jasa dengan produksi dan distribusi hilir sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian. Apabila pengiriman dari pemasok terlambat atau tidak lengkap, akan terjadi keterlambatan aliran proses produksi atau pemberian layanan melalui rantai pasokan sehingga kualitas produk dan layanan juga buruk. Rantai pasokan terkait dengan pilihan strategi perusahaan. Anggota rantai pasokan pada umumnya menyediakan persediaan ekstra atau penyanggah untuk meminimalkan pengaruh negatif ketidakpastian dan memuluskan aliran bahan hingga produk atau layanan dari pemasok hingga pelanggan. Ciri rantai pasokan perusahaan jasa adalah menciptakan dualitas pelanggan pemasok yang dihasilkan dalam hubungan pasokan jasa atau pelayanan. Sedangkan rantai pasokan dalam perusahaan manufaktur menggambarkan sasaran fisik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selanjutnya C. Rantai pasokan pada layanan. Rantai pasokan penyedia layanan atau jasa tidak selalu memberikan produk fisik bagi pelanggan dan tidak berfokus pada aliran produk fisik melalui rantai pasokan. Organisasi kesehatan seperti rumah sakit tidak menyediakan produk aktual bagi pelanggan atau pasiennya. Tetapi, rumah sakit memerlukan pemasok. Dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan sesuatu yang disediakan oleh pelanggan. Implikasinya adalah pelanggan juga bertindak sebagai pemasok dalam pertukaran jasa yang disebut dualitas pelanggan-pemasok. Hal ini berarti pelanggan merupakan pemasok input dan sebagai pelanggan yang menerima pelayanan. Rantai pasokan bidireksional level tunggal berisi transfer input dari pelanggan ke penyedia jasa.
pemrosesan oleh penyedia jasa, serta transfer output kembali ke pelanggan. Dalam perusahaan jasa atau pelayanan, pelangganan memang biasanya menyediakan berbagai macam input. Apabila input telah disampaikan, pelanggan biasanya menunggu output yang akan diterimanya sehingga rantai bidireksional biasanya dekat atau melekat pada just in time. D. Pengelolaan rantai pasokan. Secara tradisional, rantai pasokan dikelola sebagai bagian yang terpisah-pisah dan memiliki tujuan masing-masing. Distributor dan produser inilah yang saat ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan. Pemasok dan pelanggannya harus memiliki tujuan yang sama dan harus saling percaya satu sama lain. Komponen, subrakitan, serta layanan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa adanya biaya yang tinggi karena kelebihan persediaan. Mitra dalam rantai pasokan tersebut harus mengapresiasi bahwa hanya entitas yang menempatkan uang ke dalam rantai pasokan merupakan pelanggan akhir. Oleh karena itu, dalam rantai pasokan, saling pemahaman dalam misi, strategi, dan sasaran di antara organisasi yang berpartisipasi adalah suatu hal yang penting. Rantai pasokan yang terintegrasi terkait dengan penambahan nilai ekonomis dan memaksimumkan inti produk tersebut. Selain kesepakatan bersama dan saling percaya, budaya organisasi yang berkompatibel juga mendukung efisiensi rantai pasokan. Selanjutnya, strategi rantai pasokan. Untuk produk dan layanan yang diperoleh dari luar perusahaan, diperlukan strategi rantai pasokan. Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan negosiasi dengan banyak pemasok atau menggunakan satu pemasok saja. Strategi kedua adalah mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan beberapa pemasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai akhir. Pendekatan ketiga adalah integrasi vertikal yang diputuskan oleh perusahaan untuk menggunakan integrasi vertikal ke belakang atau vertical backward integration dengan membeli dari pemasok. Pendekatan keempat adalah menggunakan kolaborasi dua atau lebih perusahaan untuk mengombinasi beberapa pemasok dan integrasi vertikal. Strategi kelima adalah jaringan kerja keiretsu, sedangkan pendekatan keenam adalah mengembangkan perusahaan maya menggunakan pemasok sesuai kebutuhan. Selanjutnya F. Teknologi informasi dalam rantai pasokan. Ada beberapa teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung rantai pasokan seperti e-procurement, electronic ordering on phone transfer, online katalog, barcode, dan RFID. Yang pertama, e-procurement. E-procurement menggunakan internet untuk membantu pembelian. E-procurement mempercepat pembelian, mengurangi biaya, mengintegrasi rantai pasokan, dan mendorong keunggulan bersaing organisasi. E-procurement dapat mengurangi kertas-kertas untuk pembelian. Yang kedua, electronic ordering and funds transfer atau EDI. Pemesanan elektronik dan transfer bank merupakan pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas-kertas kerja. Transaksi antar perusahaan dapat menggunakan EDI dengan format pengiriman data terstandarisasi menggunakan komputer antar organisasi tersebut. EDI menyediakan transfer data secara virtual dalam bisnis, termasuk dalam pengadaan atau pembelian. EDI juga membantu dalam pengiriman. Yang ketiga, katalog online atau online katalog. Pembelian produk atau komponen yang standar seringkali digunakan dalam menggunakan katalog online. Katalog tersebut menyediakan informasi mengenai produk dalam bentuk elektronik. Keempat, lelang online. Lelang online dilakukan oleh penjual, pembeli, atau perantara. Manajer operasional menggunakan lelang online untuk membuang kelebihan bahan baku atau secara keseluruhan persediaan. Lelang online mengurangi hambatan masuk, mendorong penjual untuk bekerja sama, dan secara simultan meningkatkan kemampuan sejumlah pembeli. Yang kelima, barcode. Barcode adalah apa yang disebut dengan sistem pengumpulan data otomatis. Dalam barcode tersebut digunakan kode yang dapat dibaca oleh komputer. Kode tersebut dipasang pada produk, kontainer, pengepakan, dan pengangkutan.
Barcode tersebut berisi informasi mengenai produk tersebut seperti deskripsi produk, penomoran produk, asal dan tujuan pengiriman produk, prosedur penanganan, biaya, dan sebagainya. Yang keenam, identifikasi frekuensi radio atau radio frequency identification atau RFID. Teknologi RFID menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antar pembaca. RFID berisi mikrochip kecil dan pita tipis. RFID scanner mengubah sinyal radio melalui antena untuk mengakses teks atau merespon angka-angka. Keunggulan RFID dibandingkan barcode adalah kemampuan RFID untuk dibaca secara langsung seperti dalam barcode, melainkan dalam jarak jauh. RFID lebih cepat, mengurangi banyak karyawan, lebih akurat, dan dapat mengetahui berapa banyaknya produk yang sama di gudang. RFID mampu mendukung rantai pasokan kelas dunia ketika pemasok atau pengecer dapat mengetahui secara otomatis produk yang dimiliki dan di manakah produk tersebut disimpan. Namun demikian, RFID memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak terstandardisasi sehingga sulit dipindahkan dari suatu sistem ke sistem berikutnya. Selain itu, RFID lebih mahal daripada barcode. Yang terakhir, G, mengukur kinerja rantai pasokan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, persediaan merupakan elemen kunci dalam manajemen rantai pasokan. Di satu sisi, persediaan memungkinkan perusahaan menghadapi ketidakpastian dengan menyediakan persediaan pengaman pada setiap tahap dalam rantai pasokan. Persediaan mampu membuat sistem memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, persediaan itu mahal. Oleh karena itu, dalam rantai pasokan, perusahaan akan diusahakan untuk mencapai efisiensi persediaan dengan mengurangi banyak persediaan dan biaya persediaan seminimal mungkin. Untuk itu, perusahaan harus menetapkan target yang berupa indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau KPI. Ada 3 indikator kinerja kunci, yaitu perputaran persediaan, banyaknya hari pasokan persediaan, dan tingkat pengisian. Perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata nilai agregat persediaan. Rata-rata nilai agregat persediaan adalah nilai total semua item persediaan, termasuk persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau produk setengah jadi, dan persediaan produk akhir. Harga pokok penjualan dinilai berdasarkan biaya, bukan harga. Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa sejumlah besar persediaan diperlukan untuk memuaskan permintaan supermarket. Misalnya, perputaran persediaannya lebih tinggi dibandingkan dengan dealer mobil. Hal ini disebabkan aliran produk di supermarket lebih cepat daripada aliran produk di dealer mobil. Ukuran kinerja rantai pasokan lainnya adalah banyaknya hari pasokan. Banyaknya hari pasokan mengukur berapa hari persediaan tersedia pada suatu waktu tertentu. Banyaknya hari pasokan dihitung dengan membagi rata-rata nilai agregat persediaan dengan harga pokok penjualan setiap harinya. Ukuran kinerja rantai pasokan yang ketiga adalah tingkat pengisian. Tingkat pengisian merupakan bagian penempatan pesanan oleh pelanggan dengan pusat distribusi pemasok atau gudang yang diisi dalam periode waktu tertentu, biasanya suatu hari. Tingginya tingkat pengisian menunjukkan perpindahan bahan baku atau material ke pemasok dari pemasok ke perusahaan manufaktur cepat. Itulah pemaparan dari saya mengenai manajemen rantai pasokan. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.